Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, di sini saya menjelaskan sedikit pengalaman saya. Sebelum saya memilih Islam menjadi agama saya, dan sebelum saya mengucap 2 kalimat syahadat, saya emang udah mendapatkan hidayah. Saya diberikan hidayah. Namun hidayah itu saya selalu melepaskan. Dan pada satu hari saya diketemukan dengan seorang pria. Dan pria itu saya tidak mengenal dia sama sekali. Agamanya juga saya nggak tahu. Orangnya juga dari mana. Saya nggak pernah tahu. Nah, terus saya diketemukan sama dia cuma 2 hari. 2 hari itu bertemu sama dia, langsung dia membawa saya ke rumah orang tuanya. Nah, di situ ayahnya bertanya kepada pria tadi, apakah dia benar-benar mau menikahiku ataupun tidak. Kalau hanya main-main denganku, jangan membawa anak orang ke rumah, kata ayahnya. Nah, beliau singkat menjawabnya, iya, saya benar-benar mau menikahinya, tanpa dia memikirkan agama saya. Nah, di situ beliau berputar muka bertanya kepada saya, apakah saya benar-benar mau menikahinya? Saya pun menjawab, iya, saya siap menikah. Saya siap menjadi istrinya. Jawaban saya seperti itu. Nah, di situ juga saya nggak ada niat sama sekali untuk mau menikah, nggak ada niat untuk mau menikah, nggak ada niat untuk harus menerima dia. Tapi tiba-tiba perkataan tuh keluar dari hatinya saya, dari mulutnya saya, iya, saya mau menikah, iya, saya benar-benar mau menjadi istrinya dia, aku bilang gitu. Nah, di situ ayahnya mempersiapkan semua sama saudaranya yang lain. Itu nikahnya di Malaysia ya. Nikahnya di Malaysia. Saya nikahnya di Malaysia awal tahun 2011. Nah, di situ saya disyahadakan malam Selasa. Disyahadakan malam Selasa. Terus malam Jumatnya saya dinikahin. Dari saya Islam, disitulah saya mulai hijrah. Perlahan saya merubah dari penampilan saya yang dulunya norak, yang dulunya auratnya terbuka, yang dulunya rambutnya kelihatan. Nah, dari situ saya mulai perlahan-lahan saya merubah. Dan saya tidak tahu sama sekali bahwa auratnya seorang perempuan itu nggak bisa dipandang sama seseorang yang bukan mahramnya. Nah, di situ saya berubah waktu demi waktu. Alhamdulillah saya mengikuti sunnahnya Rasulullah. Saya nggak diajar dan saya nggak disuruh. Beliau yang menjadi suami saya nggak pernah menyuruh saya, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Tidak pernah sama sekali. Saya yang pengen merubah diri saya sendiri. Saya yang pengen saya sendiri yang niatkan harus tukar pakaian saya begini, pakaian saya yang dulu kayak begini, dan sekarang saya harus kayak begini. Dan alhamdulillah saya pelajari semua itu. Pelajari secara Islam, bahwa dari non muslim ke Islam, terus bagaimana kita melakukan yang wajib dan bagaimana kita melakukan yang sunnah. Itu dari situ saya mulai pelajari. Nah, ketika itu saya mempelajari dan saya setiap saya pelajari, saya makin yakin bahwa agamanya Islam itu agama yang benar-benar baik gitu, agama yang benar-benar baik gitu, agama yang benar-benar sempurna gitu bagi saya. Nah,
Di situ saya dari situ saya mulai berjilbab dari pendeknya jilbabnya saya mulai manjangin dari sampai ke sekian. Nah, terus saya rubah lagi. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih Islam. Meskipun rumah tangga saya retak, saya masih Islam. Karena saya memilih Islam menjadi agama saya bukan karena cinta. Saya memilih Islam menjadi agama saya bukan karena saya mau menikah, tapi saya memilih Islam menjadi agama saya karena niatnya saya sendiri, karena hidayah yang Allah berikan kepada saya. Makanya sampai detik ini saya masih Islam. Nah, pada waktu itu saya belum mendapatkan bukti apa-apa bahwa saya Islam. KTP nggak punya, apapun nggak punya, nama masih non Muslim. Nah, pada suatu hari saya pulang ke Indonesia. Di situ saya mengaku saya Islam. Nggak ada satupun yang percaya kalau saya Islam. Nggak ada satu orang pun yang percaya kepada saya bahwa saya Islam, karena saya nggak punya bukti apa-apa. Pada tahun 2016 saya ketemu dengan polis immigration Malaysia. Bertanya ke paspor saya, bertanya KTP saya. Saya punya KTP nggak ada, dan itu emang saya pakai jilbab. Dan di sampingnya saya ada seorang non muslim yang pakai jilbab. Nah, sedangkan KTP-nya itu non muslim tapi dia memakai hijab, memakai jilbab gitu. Sedangkan saya nggak punya KTP, tapi saya mengaku saya Islam. Nah, di situ saya nggak punya bukti apa-apa. Nggak mau ngejelasin juga sama aja. Mau saya ngejelasin kayak gini-gini juga mereka nggak bisa dengar, nggak bisa menerima penjelasan saya gitu. Nah, di situ saya pulang kembali ke Batam. Saya menyuruh suami saya urusin surat-suratnya semua di pejabat agama di Jais. Mendapatlah surat dari situ bahwa saya mu'alaf. Nah, di situ saya pada tahun 2016 saya masuk kembali ke Malaysia. Saya diislamkan ulang. Saya syahada ulang ya teman-teman, saya syahada ulang. Nah, di atasnya ini nama saya dari non muslim. Di atasnya nih nama saya non muslim. Yang ini nama saya non muslim. Dan yang di bawah ini nama saya Islam. Berganti agama di sini pada tahun 2016. Nah, teman-teman, jika kalian mengaku Islam, jika kalian benar-benar sudah syahada, sudah benar-benar kalian tuh sudah Islam, kalian harus minta sertifikat. Kalian harus mempunyai bukti bahwa kalian tuh Islam, ya. KTP-nya kalian non Muslim, sedangkan nggak punya bukti apa-apa bahwa kalian tuh mengaku Islam. Jangan kalian mengaku Islam tapi nggak mempunyai bukti, sedangkan KTP-nya masih non Muslim. Ya. Jangan kita merusak agama lain. Maksudnya kamu mengaku Islam tapi kamu masih non Muslim, itu jangan. Ya. Kalau kamu benar-benar udah Islam, kalau kamu udah benar-benar ucap syahada, udah benar-benar kamu udah benar-benar kamu yakin kepada Islam tuh, pada agama Islam nih, kamu harus punya kartu seperti ini. Meskipun kamu nggak punya kartu seperti ini, pasti akan ada bukti bahwa kamu sudah mu'alaf, pasti akan ada bukti yang kayak gini. Yang ini dari Malaysia ya, ini pejabat agama Malaysia ya. Ini kalau di Malaysia sana, orang yang Islam, orang yang dari non Muslim ataupun dari Hindu, dari Cina gitu, dia kalau masuk Islam dia akan mempunyai kartu kayak gini. Dia akan punya kartu kayak gini loh, kartu kayak gini. Nah, kartu kayak gini ini yang akan membuktikan kita bahwa kita itu mu'alaf, gitu. Karena nggak semua orang yang mempunyai kartu ini. Walaupun kita mengaku kita itu Islam, kita itu mengaku dari non Muslim ke Islam, kalau kita nggak punya bukti, orang nggak akan percaya teman-teman, nggak akan percaya sama sekali. Bahkan orang akan bilangin kamu tuh penipu ya. Dan kalau bisa
setelah kamu diislamkan, setelah kamu syahadah, pastinya ada gitu, walaupun bukan kayak gini, walaupun bukan kayak gini, walaupun bukan kartu seperti ini, kak seperti ini, tapi pasti uh, ada surat gitu. Bahkan di Indonesia kan ada, ketika kita diislamkan itu kan mereka kasih surat, kita tanda tanganin. Nah, surat itu kan yang menjaminkan kita tuh kalau kita tuh sudah Islam gitu, kita tuh sudah mualaf gitu. Jadi teman-teman, jangan pernah kita mengaku Islam kalau kita dari non muslim, KTP-nya kita masih non muslim, tapi kita nggak punya bukti apa-apa. Jangan pernah mengaku bahwa kamu tuh Islam. Kalau boleh kamu Islam, kamu punya bukti bahwa saya sudah Islam, benar-benar saya sudah Islam begitu. Kamu harus punya bukti ya. Kalau di Malaysia sana semua yang daripada non muslim, contohnya dari Nasrani, daripada Cina gitu, kalau sudah di Islam masing-masing punya kartu kayak gini, masing-masing punya kartu kayak gini. Nih lihat nih teman-teman, nih lihat di sini ada nih di sini namanya, di sini nih Jais nih, pejabat agama. Nah, dan di sini ini yang membuktikan kita bahwa kita mendapatkan kartu ini. Nggak semua orang bisa mendapatkan gitu loh, nggak semua orang yang bisa mendapatkan gitu ya, kecuali orang yang mau mengaku dirinya gitu. Nah, kalau boleh teman-teman, memilih Islam itu menjadi agamanya kalian, jangan karena cinta ya. Maksudnya itu jangan karena cinta tuh, jangan karena kalian mau menikah baru kalian mau memilih agama Islam. Jangan karena menikah kalian tinggalkan agama kalian gitu. Sebelum kalian ngambil keputusan tuh, mendingan kalian berpikirlah 2-3 kali gitu. Ketika kamu Islam, kamu akan percaya kepada Allah ya, percaya bahwa Islam itu agama yang benar gitu. Nah, tapi jika kamu hanya jika kamu meninggalkan agama kamu karena mau menikah, karena takut kehilangan orang yang kamu cintai, lebih bagus jangan kamu ninggalin agama kamu yang dulu. Mendingan kamu kehilangan orang yang kamu cintai, mendingan kamu kehilangan orang yang kamu sayangi, daripada kamu harus permainkan agama gitu. Ketika kamu meninggalkan agama kamu, contohnya kamu dari non muslim, perempuan dari non muslim, terus laki-lakinya daripada muslim, karena cinta kalian hingga seorang perempuan tadi itu meninggalkan agamanya yang dulu karena takut kehilangannya seorang pria tadi. Nah, tapi jika nanti satu hari seorang laki-laki tadi itu nggak menafkahi kamu, ataupun dia selingkuh, ataupun ada perceraian dalam rumah tangga itu, kamu pasti kembali ke agama kamu yang dulu. Yaitu kamu akan kembali ke agama yang asal gitu. Kamu nggak akan kuat, apalagi kamu nggak punya keluarga yang Islam, kamu nggak punya saudara yang Islam, bahkan semua keluarga kamu itu non muslim. Nah, di situ kamu gak akan kuat menghadapin ujian, menghadapin cobaan yang Allah berikan sama kamu. Apalagi retaknya rumah tangga. Jika retaknya rumah tangga itu teman-teman, ujian tuh makin berat, makin besar ujian itu teman-teman ya. Makin besar ujiannya itu. Dan di situ kalian pasti akan patah semangat kalian akan merasa bahwa Islam itu beban hidup kalian. Karena retaknya rumah tangga, suami selingkuh, ditinggalin. Nah, mulailah kita tadi itu kembali kepada agama asalnya kita dan bawa anak-anak kita semua ke agama asalnya kita. Kalau boleh teman-teman, memilih Islam itu mau benar-benar memeluk agama Islam itu karena niat dari hati. Niat karena Allah. Kalau kamu sudah Islam, kamu akan percaya bahwa tiada Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah. Tapi jangan sekali-sekali teman-teman kamu permainkan agama, karena agama itu bukan dipermainkan di dunia. Tuh. Tolong deh, ya. Kalau benar-benar kalian mau meninggalkan agama kalian itu karena niat, bukan karena cinta, bukan karena mau menikah dengan seseorang. Ya, sampai di sini dulu.
pesanan saya, jangan permainkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.